Halo guys, balik lagi nih di channel Yanti Stories. Nah, kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Setelah Kematian Ibu Part 2. Nah, buat kalian yang belum nonton nih ceritanya di part 1, boleh nih kalian nonton dulu ya guys, biar ceritanya tuh nyambung gitu guys, jadi kalian gak bingung. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Seperti yang kita tahu, kalau di episode sebelumnya, dimana si Haris ini diteror habis-habisan nih guys, oleh sosok ibu yang menyerupai ibunya, dan juga diteror sama hantu pocong yang berwajah hitam juga seram guys. Nah, di episode kali ini, si Haris ini guys, setelah menerima teror di malam itu dan meminta mbahnya untuk menemani dia tidur, keesokan paginya dia ini nggak bisa ke sekolah guys, karena mendadak dia kayak kurang sehat gitu. Hari ini juga bapaknya tuh pulang ke Indonesia, yang mungkin akan mendarat pesawatnya itu sekitar pukul 9 pagi. Singkat cerita, tibalah tuh bapaknya guys. Haris refleks nih, langsung memeluk tubuh bapaknya itu. Banyak hal yang sebenarnya ingin dia ceritakan sama sosok itu guys, tetapi hanya air matanya yang mengalir pada saat itu. Dia juga bilang kalau ibu sudah tidak ada. Nah, di situ bapaknya menenangkan si Haris. Dalam hati kecilnya, bapaknya si Haris ini kayak pengen nangis gitu guys, tapi dia berusaha tegar di depan ketiga anaknya. Tidak lupa juga bapaknya memberikan oleh-oleh kepada adik kecilnya si Haris ini, sebuah mainan, mungkin untuk menghibur adiknya ya guys ya. Nah, bapaknya juga tidak lupa menanyakan keberadaannya Mbak Intan. Mbah bilang kalau Intan tuh ada di kamarnya, dia lagi kurang sehat guys, dan memang kondisinya tuh setelah acara nyusur tanah, kondisi Intan tuh makin memburuk. Bahkan dia masih saja dengan tatapan kosongnya, dan mulutnya tuh semakin membiru gitu guys, pucat lah. Melihat kondisi seperti itu, bapaknya si Haris ini tidak bisa lagi menahan air matanya guys. Dia pun menanyakan ke Mbah, kenapa sampai si Intan bisa seperti ini? Mbah hanya menjawab, mungkin kondisi Mbak Intan seperti ini itu tuh karena dia tuh terlalu terpukul guys, karena memang tidak bisa dipungkiri kalau Intan ini adalah anak yang paling dekat dengan ibunya. Nah, di situ tuh si Haris nih kayak takut gitu guys, menghampiri Intan dan bapaknya yang ada di dalam kamar. Tidak tahu kenapa ya, setiap si Haris melihat Kak Intan, itu tuh bulu kuduknya tuh merinding guys. Nah, tidak lama dari itu, ayahnya Haris mengajak Haris dan adiknya pergi ke warung besar di depan jalan. Nah, seperti biasa, bapaknya ini bertemu nih dengan tetangga-tetangga sekitar dan saling tegur sapa. Cuma Haris melihat nih kalau ada beberapa tetangga yang melirik mereka tuh dengan tatapan yang mengintimidasi guys. Kayak ada nih sesuatu yang mereka bicarakan di belakang Haris dan keluarganya. BTW, kios besar di desa ini itu tuh hanya dimiliki oleh Pak RT guys. Nah, sampailah nih mereka di kios itu. Mereka disambut hangat nih sama Pak RT, sembari menanyakan kabarnya
bapaknya Haris, Pak RT tiba-tiba bilang kalau ada sesuatu nih yang penting ingin dibicarakan kepada bapaknya. Nah, Pak RT pun mengajak nih Haris dan bapaknya masuk ke dalam rumahnya guys. Pak RT tidak lupa nih mengucapkan belasungkawan untuk kematian ibunya si Haris. Terus Pak RT juga bilang kalau hal ini nih menyangkut dengan warga dia yang katanya sih diganggu oleh sosok ibunya Haris. Entah kebenaran itu benar atau tidak guys, cerita ini didapatkan dari salah satu warganya Pak RT. Pak RT pun mulai bercerita. Jadi setelah kematiannya Ibu Siti, ibunya Haris tuh guys, dan setelah mereka melakukan nyusur tanah di malam itu, tidak hanya Haris kakaknya, juga orang-orang dalam rumah itu yang mendapatkan teror yang menyeramkan. Tetapi warga-warga kampung juga menerima teror yang sama guys. Teror ini dialami oleh Ibu Ratna. Suatu malam Ibu Ratna yang merupakan tetangganya Ibu Siti guys, itu tuh tidur nih bersama bayinya yang masih balita. Di malam itu juga Bu Ratna nih lagi nunggu suaminya guys, yang mungkin agak telat pulang karena masih ada beberapa pekerjaan yang harus dia selesaikan. Nah, sedikit gambaran dari rumahnya Ibu Ratna nih guys, dimana Ibu Ratna ini rumahnya tuh memiliki halaman yang luas nih. Di depan rumahnya tuh banyak tanaman-tanaman, terus ada satu pohon mangga dan juga beberapa pohon pisang. Rumahnya Bu Ratna ini ternyata tepat nih di depan rumahnya Ibu Siti guys. Di malam itu suasana itu agak beda gitu, dimana angin berhembus sangat kencang dan di malam itu tuh tidak ada sedikit pun cahaya dari bulan. Tiba-tiba di dalam salah satu kamar terdengar suara tangisan bayi, dimana itu anaknya si Ibu Ratna ini guys. Nah, bergegaslah nih Ibu Ratna pergi ke dapur untuk membuatkan sebotol susu untuk anaknya. Tapi anehnya anaknya Ibu Ratna ini enggan mau nih guys minum susu itu. Dia cuma menangis menjerit dan tetap menutup mulutnya. Ibu Ratna kala itu bingung guys, karena tidak seperti biasanya nih anaknya bisa serewel ini. Nah, sedangkan di luar rumah angin tuh berhembus sangat kencang. Karena saking kencangnya guys, mampu merubuhkan tuh ranting-ranting kecil nih dari pohon mangganya. Ibu Ratna langsung mengambil HP-nya guys. Dia nih berniat nih untuk menghubungi suaminya, tetapi nomor suaminya tidak bisa dihubungi. Dan tiba-tiba krek, jendela kamarnya Bu Ratna guys terbuka sendiri. Angin yang berhembus kencang di luar tuh jadi masuknya ke rumah nih guys. Nah, cepat-cepat nih Ibu Ratna menutup jendela itu dengan satu tangannya, dan satu tangannya lagi nih masih menggendong anaknya. Tidak lama dari itu anaknya pun tidur terlelap. Nah, di situ tuh kondisinya Ibu Ratna ini guys keringat dingin, kayak tuh emang benar-benar malam itu tuh perasaan itu kayak nggak enak aja gitu. Ditambah lagi dia khawatir nih sama suaminya yang sampai dini hari sekarang ini nih belum juga ada kabarnya. Karena udah capek dengan pikirannya nih guys ya, akhirnya Ibu Ratna nih memutuskan untuk tidur saja. Dan tidak lama dari tidurnya itu guys, tiba-tiba dari arah luar perkarangan rumahnya itu guys terdengar suara rintihan wanita yang dia tuh memastikan betul tuh suara tuh Bu Ratna nih. Dan benar saja guys, itu adalah suara rintihan seorang wanita yang bikin Bu Ratna makin apa ya guys ya, makin membatu mungkin ya. Dia itu kayak mengenal suara yang dimiliki oleh wanita yang merintih itu guys. Nah, karena penasaran nih guys, Ibu Ratna memberanikan dirinya tuh berjalan ke jendela dan membuka sedikit tirainya itu guys. Kedua bola matanya Ibu Ratna mendadak terbelalak.
lututnya pun lemas guys. Dia melihat ada sosok perempuan yang berdiri di perkarangannya. Tepat di bawah pohon pisang Ibu Ratna guys, terlihat sosok Ibu Siti yang berdiri memakai baju putih. Matanya melotot tajam melihat ke arah Ibu Ratna. Bu Ratna buru-buru nih menutup tirai jendelanya dan langsung naik keranjang bersama anaknya guys. Malam itu Bu Ratna merasakan kalau waktu tuh berjalan secara lambat. Sampai tiba waktunya di waktu subuh. Akhirnya suaminya pun pulang guys. Tetapi Bu Ratna nih belum berani menceritakan apa yang dia alami saat itu. Tidak terasa pagi pun tiba nih. Ibu Ratna pergi ke warungnya Pak RT untuk berbelanja bahan-bahan masak. Nah, di sana dia bertemu nih dengan beberapa tetangga yang lain. Dia juga di situ tuh menceritakan nih apa yang dialami tadi malam guys. Dan tidak disangka ternyata bukan cuma Ibu Ratna saja nih yang mendapatkan teror suara rintihan dari sosok yang bisa dibilang itu adalah Ibu Siti. Nah, selain itu guys, bukan hanya mereka-mereka aja nih guys yang digangguin. Ternyata ada salah satu pedagang nasi goreng, sebut saja namanya Pak Atmo nih guys. Dia ini digangguin juga nih sama sosok yang menyerupai Ibu Siti, dimana Bang Atmo nih melihat sosok Ibu Siti lagi duduk di teras rumahnya guys. Nah, Bang Atmo ini seperti biasa nih menawarkan nasi goreng kepada sosok itu. Tetapi sebelum melanjutkan bicaranya, dia tersadar nih guys kalau ada bendera kuning yang tergantung di rumah itu yang bertuliskan namanya Ibu Siti. Sudah bisa ditebak Bang Atmo pada saat itu tuh lari ngacir guys, ketakutan pokoknya. Cerita teror ini nih cepat banget nih tersebar di seluruh kampung. Akhirnya Pak RT mengusulkan kepada bapaknya si Haris untuk melakukan tahlilan buat Ibu Siti guys, dengan tujuan agar makhluk-makhluk atau sosok-sosok yang menyerupai Ibu Siti itu tidak lagi mengganggu warga sekitar. Setelah dapat cerita dari Pak RT itu guys, bapaknya si Haris ini bertanya-tanya nih sebenarnya apa yang terjadi. Nah, semenjak itu juga bapaknya Haris ini lebih memilih untuk diam dan mengurung diri di kamar istrinya guys. Haris dan adiknya tidak berani nih menyusul atau melihat bapaknya di kamar ibunya. Entah apa yang dilakukan bapaknya di dalam kamar itu. Oke guys, itulah tadi sebuah cerita horor dari Haris yang menceritakan teror setelah kematian ibunya. Nah, seperti biasa buat kalian yang baru bergabung nih di channel Yanti Stories, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe ke channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel aku. Terima kasih guys, sampai jumpa lagi di cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.